Halo kaum intelektual sekalian, wow, 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 gila banget, luar biasa. Jadi guys, tokoh ini sangat-sangat dibenci di Konoha, sangat-sangat dimusuhi, ya, sangat-sangat ya menusuk ke jantung warga Konoha ya tokoh ini. Kalau dia ngomong pendapatnya itu menusuk banget gitu. Sehingga apa? Sehingga tokoh ini sering disebut sebagai agen daripada Amerika, agen daripada Israel dan lain sebagainya, agen Mossad, mata-mata dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, tokoh siapa yang saya maksud? Tokoh yang saya maksud itu adalah Pak Rijal Malarangeng. Apakah Pak Rijal Malarangeng ini masih saudaraan dengan mantan Menteri Andi Malarangeng? Masih saudaraan. Jadi saking bencinya warga Konoha terhadap Pak Rijal Malarangeng ini, warga Konoha itu sampai nyari-nyari gitu ya, apa agama daripada Pak Rijal Malarangeng ini ya. Nanti akan saya kasih tahu ya apa agama daripada Pak Rijal ini. Ini sebenarnya privasi ya, tapi warga Konoha itu kan sangat-sangat ini ya kepo dengan agama daripada Pak Rijal. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Rijal ini dicari agamanya apa gitu? Apa yang jadi pemicunya? Pemicunya karena Pak Rijal ini mengatakan bahwa kekuatan militer daripada Iran itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kekuatan militer Amerika dan Israel. Dan Pak Rijal Malarangeng ini cenderung berpihak pada Amerika. Dia berpihak pada Amerika itu bukan karena keberpihakan semata, tapi karena berdasarkan data. Pak Rijal ini adalah salah satu pengamat yang paling netral ya, pengamat geopolitik ya. Karena dia sudah berada di dua benua gitu ya. Dia sudah pernah meneliti di Timur Tengah, kemudian meneliti di Amerika. Jadi dia tahu gitu ya, kekuatan Timur Tengah seperti apa, kekuatan Amerika seperti apa. Sehingga dia banding-bandingkan gitu. Jadi saking jujurnya Pak Rijal Malarangeng ini sampai dicari-cari agamanya gitu ya. Mungkin warga Konoha itu berpikir bahwa Pak Rijal ini adalah nonis gitu. Saking apanya, saking bencinya gitu ya. Karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Jadi gini guys, ini sangat penting sekali ya. Dan ini saya riset berjam-jam ya. Jadi gini, kalau saya perhatikan di Konoha itu, dan ini juga saya sering mengalami ya. Kalau misalnya nih ya, saya ungkap data misalnya, contoh misalnya. Saya mengatakan menurut data dari transparansi korupsi, ternyata pemerintah Iran itu salah satu pemerintah yang paling korup sedunia. Peringkat 150 dari 180. Kalau saya mengatakan seperti itu, saya kasih datanya, maka saya akan dimusuhi gitu. Kenapa saya dimusuhi? Karena saya ngomong yang benar gitu. Jadi di Konoha itu ya, kita itu sangat suka dengan yang namanya hoax gitu ya. Sangat suka dengan yang namanya berita-berita bohong. Walaupun berita bohong tersebut sangat berbahaya, kita nggak peduli gitu. Kita menikmati berita-berita hoax. Jadi kenapa Pak Rijal Malarangeng ini dimusuhi? Apakah karena dia jahat? Bukan. Karena dia jujur gitu. Jadi di Konoha itu orang jujur itu dimusuhi gitu. Gini guys, saya juga mendengarkan pendapat-pendapat daripada militer Iran gitu. Jadi sebelum saya bikin konten itu, saya meriset dulu ya kekuatan militer Iran seperti apa, pendapat pemerintah Iran seperti apa, kemudian saya bandingkan dengan media-media yang ada di Barat gitu ya, kemudian saya bandingkan dengan media-media yang ada di Konoha gitu ya, kemudian saya olah datanya gitu ya, kemudian saya analisis gitu. Jadi saya itu tidak pernah misalnya nih hanya mendapatkan berita dari Iran terus gitu ya, atau dari Konoha terus ya, atau dari satu media tertentu misalnya ya, katakanlah misalnya TV OON misalnya, sebut saja namanya TV OON ya, ini bukan nama yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya TV OON mengundang pengamat misalnya, kalau pengamat ini bertentangan dengan pelanggan daripada TV OON ini ya, jadi kalau yang nonton TV OON ini banyak yang OON. Kalau soal ketahanan militer Iran itu kan banyak mitos aja. Kalau kita lihat seminggu terakhir, kan pertahanannya sama sekali lumpuh itu di udara. Iran selama ini selalu berilusi tentang kekuatan, tentang hegemoni di Timur Tengah, mengintimidasi rakyatnya bahwa mereka kuat. Sebenarnya itu ilusi. Maka kalau misalnya ada pengamat yang netral, yang jujur, maka mereka akan mengatakan
kok ini nggak ngerti geopolitik, kok ini bodoh banget, kok Pak Rizal Malarangeng ini nggak jujur banget gitu ya, kok Pak Rizal ini ngebohong gitu ya, kok Pak Rizal ini tidak berpihak ke kita gitu. Jadi mereka nggak cari kebenaran gitu. Ini menurut saya pribadi sangat berbahaya sekali, guys. Kita tidak mencari kebenaran, tapi kita mencari berita-berita yang pengen kita tonton. Ya, makanya saya sering bikin clickbait. Ya, kalau misalnya ada mengatakan lu itu sering bikin clickbait, ya saya aku itu. Tujuan saya apa? Tujuan saya supaya memberikan informasi yang berimbang gitu ya. Jadi kalau misalnya saya bikin judulnya itu untuk menyasar tertentu, misalnya nih, menyasar kaum intelektual misalnya, maka yang dapat informasi itu kan kaum intelektual doang kan. Saya tuh pengen lebih banyak lagi gitu ya, yang mabuk agama. Mudah-mudahan mereka bisa berubah gitu ya. Jadi orang yang mabuk agama ini biasanya memusuhi Pak Rizal Malarangeng bukan karena Pak Rizal ini jahat, tapi karena dia ngomong kebenaran gitu. Ya kalau misalnya nih kita berpikir rasional, masa sih kita harus mendengarkan Gajah Hussein terus gitu ya, kemudian pengamat kompresor bocor yang ada di Konoha itu. Masa cuman itu doang kita dengarkan, kita nggak dengarkan dari pihak Amerika gitu. Masa dari pihak Iran kita terus dengerin gitu ya, dari pihak Amerika kita nggak dengerin gitu. Namanya perang, kita harus menguasai informasi dari kedua belah pihak. Nah itulah alasannya kenapa Iran itu porak-poranda hancur berantakan sekarang ini, walaupun kita nggak percaya gitu. Kenapa? Karena Iran itu tidak menggali informasi lebih dalam gitu ya, informasi seputar musuh mereka nggak gali gitu ya. Mereka lebih sibuk membangun yang namanya ilusi-ilusi, propaganda bahwa militer Iran itu kuat gitu ya. Ya, jadi ketika Pak Rizal Malarang ini ya mengatakan yang sebenarnya bahwa Iran itu lemah, Amerika itu kuat ya, bahwa Israel itu kuat, Iran itu nggak ada apa-apanya dan lain sebagainya. Ketika Pak Rizal Malarangeng mengatakan seperti itu, maka Pak Rizal ini dimusuhi gitu ya. Karena dia ngomong yang sebenarnya, ngomong kebenaran. Jadi di Konoha itu sangat berbahaya sekali ngomong kebenaran, guys. Mohon maaf bagi yang nonton videonya. Saya menggunakan kupluk seperti ini, menggunakan kacamata seperti ini. Tujuan saya apa? Kalau ya ada subscriber channel ini atau saya nggak kenal orangnya gitu ya, tiba-tiba ketemu di jalan gitu ya, lalu saya akan disiram dengan air keras gitu. Takutnya seperti itu. Jadi kalau saya buka kacamata, buka kupluk, nggak ada yang ngenalin saya, guys. Beda banget gitu ya. Bahkan anak saya sekalipun ya, kalau saya pakai kacamata, pakai kupluk seperti ini, kalau anak saya itu lihat, nggak kenal, guys. Masih kecil ya sebenarnya, cuman nggak kenal gitu. Baru buka kacamata, buka kupluk, baru kenal gitu. Jadi tujuan saya apa? Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Tujuan saya untuk melindungi diri sendiri dan keluarga saya gitu. Karena saya sering ngomong fakta data, warga Konoha itu nggak suka fakta dan data. Ya, kalau misalnya mengatakan, kok kamu pakai kacamata, kok kamu nggak merasa pede gitu, kalau kamu jujur harus buka kacamata dong, jangan pakai kupluk dan sebagainya. Nggak segampang itu, Ferguson. Nggak segampang itu. Kalau negara kita seperti Amerika, ya, maka itu sah-sah aja. Di Amerika itu kan ada kebebasan pendapat, ya, jarang-jarang yang melakukan kekerasan gitu ya. Ada kebebasan berpendapat. Ya, jarang-jarang menggunakan fisik. Kalau cuman caci maki biasa di Amerika. Tapi di Konoha kan aneh ya. Ya, warga Konoha itu kadang, mohon maaf ya, ada goblok-gobloknya gitu ya. Warga Konoha itu kan paling goblok sedunia gitu. Ya, bukan karena warga Konoha itu jahat, enggak. Tapi kadang dia melakukan aksi yang bodoh, merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain gitu. Ya, seperti penyiraman air keras yang baru-baru ini viral di media sosial ketika ada yang mengkritik undang-undang rancangan undang-undang TNI gitu. Kenapa bisa kena siram? Kenapa? Karena ya kelihatan mukanya gitu.
tahu mukanya gitu, ya, kelihatan jelas gitu. Jadi sangat berbahaya sekali guys ya kita mengungkapkan data. Kita sebagai kaum intelektual itu kesulitan gitu ya mengungkapkan data. Kita sudah terlalu lama hidup dalam sebuah kungkungan gitu ya. Kita tuh sudah terlalu lama hidup dalam sebuah kubang gitu ya. Kubang lumpur yang susah keluar dari lumpur tersebut. Lumpur apa itu? Lumpur kita anti tentang perbedaan. Kita tuh anti perbedaan guys. Kenapa Pak Rizal Malarangeng ini dimusuhi gitu ya sampai dicari-cari agamanya? Karena warga Konoha itu nggak suka dengan perbedaan pendapat, mereka nggak suka, ya perbedaan fakta mereka nggak suka. Ya kalau saya ngasih data fakta, mereka lebih baik data itu dirubah daripada memperbaiki dirinya. Jadi kalau saya mengatakan bahwa pemerintah Iran itu paling korup di dunia, maka banyak yang tersinggung gitu. Kenapa? Karena pemerintah Iran itu banyak keturunan nabi dan pemuka agama. Itu sangat-sangat dilindungi oleh warga Konoha. Karena mereka menganggap bahwa pemuka agama itu suci gitu ya. Keturunan nabi suci gitu ya. Jadi ini sangat berbahaya kalau dikritik gitu ya. Warga Konoha berpikir mengkritik itu dianggap memusuhi ya. Saya tuh sering dianggap memusuhi negara. Saya nggak memusuhi negara, saya mengkritik. Jadi dalam berpikir itu ada beberapa tahapan ya. Kecerdasan paling rendah itu menghafal, memahami, kemudian menganalisis, mengkritik, baru mengcreate. Jadi mengkritik itu adalah pemahaman yang sangat tinggi gitu. Justru karena kita memahami, makanya kita kritik gitu. Kalau kita tidak memahami, maka tidak akan dikritik ya. Kemudian, apa agama daripada Pak Rizal Malarangeng ini? Ya ketahuan dari agama daripada Andi Malarangeng. Andi Malarangeng kan terkenal ya. Agamanya apa? Agamanya Muslim. Pak Rizal Malarangeng ini Muslim guys. Jadi kalian jangan capek-capek apa agamanya. Jadi warga Konoha itu berpikir sepertinya Pak Rizal Malarangeng ini bukan Muslim, non Muslim ya. Jadi kita itu sangat-sangat fanatik terhadap golongan kita. Mereka berpikir bahwa non Muslim itu jahat gitu ya. Mereka pro terhadap Amerika jahat gitu ya. Kalau kita pro terhadap Israel kita dikata-katain jahat. Jadi ini pemikiran yang sangat tolol sekali gitu ya. Banyak warga Konoha yang berpikir seperti ini. Ya, pemikiran itu bodoh sekali, terkungkung gitu ya. Sangat-sangat berbahaya ya. Ini sangat berbahaya bagi kemajuan bangsa kita guys. Ya, mohon maaf bagi yang video kalau saya menggunakan kupluk dan kacamata seperti ini karena kejujuran itu sangat mahal di Konoha guys. Kalau kita mengungkap kejujuran itu taruhannya nyawa. Keselamatan kita di jalan di mana gitu. Kalau saya pengen terkenal nggak usah pakai kupluk seperti ini. Saya nggak mau terkenal guys. Ya, saya pakai kacamata seperti ini nggak pengen terkenal gitu. Saya pengen ide-ide saya itu dilaksanakan gitu ya untuk kemajuan bangsa kita gitu ya. Ide-ide saya itu yang saya jual gitu ya, yang saya perdebatkan gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Ya itu kalau misalnya nih ya, kalau kita berpikir secara rasional ya, kalau misalnya nih ada warga Konoha misalnya nih mengatakan bahwa kalau lu cinta sama Konoha, cinta dengan negara kita, tanah air kita, maka lu itu harus membela negara kita mau gimana pun ya, walaupun itu berita hoax ya. Misalnya nih saya mengatakan Konoha itu merdeka karena faktor daripada Amerika. Kalau Amerika tidak membombardir Jepang, maka Konoha tidak akan merdeka. Kalau saya ngomong fakta seperti itu, maka saya dikirain pengkhianat gitu. Padahal saya ngomong jujur gitu. Jadi warga Konoha itu pola pikir itu beda gitu ya. Warga Konoha itu berpikir kalau lu cinta dengan negara kita, ya lu jangan ungkap itu dong ya. Ya lu harus didoktrin untuk mencintai negara kita ya. Lu nggak boleh mengakui bahwa Amerika berjasa bagi kemerdekaan bangsa kita. Nggak ada ya. Jadi kita tuh berpikirnya seperti itu ya. Pola pikir itu beda banget. Makanya susah kita maju guys ya. Menurut keyakinan saya, Konoha itu tidak akan maju ya. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak yang berpola pikir seperti ini ya. Kecuali ada pemimpin yang sangat revolusioner, kecuali sistem pemerintah kita dirubah gitu. Sistem yang lebih sekuler gitu ya. Kemudian kita tuh lebih cocok dipimpin sama yang otoriter guys ya. Karena apa? Karena kita itu susah diarahin gitu ya. Berpikirnya itu hitam putih gitu ya. Kita lebih cocok dipimpin seperti Xi Jinping gitu ya, dan lain sebagainya. Ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya.
Oke, sekian video. Terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual. Salam rasional.